Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Albert Nicodemus Sinukaban. Saya adalah mahasiswa akuntansi internasional angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dan apa saja yang berkaitan tentang saham. Jadi yang pertama, pengertian dari saham. Saham merupakan adalah sebuah produk dari pasar modal yang dimana ketika kita membeli sebuah saham, itu berarti kita memiliki atau ambil bagian dari kepemilikan sebuah perusahaan tersebut. Kemudian, produk-produk dari pasar modal tersebut tidak hanya saham saja. Ada begitu banyak produk yang dihasilkan oleh pasar modal. Salah satunya adalah obligasi, kemudian masih banyak lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini, kita akan fokus membahas tentang saham. Oke, jadi apabila kita menggunakan sebuah analogi sederhananya, ketika kita membeli sebuah saham, itu ibaratnya sama kita dengan membeli kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional. Hanya saja, ketika kita ingin membeli sebuah saham, kita harus terhubung langsung dengan Bursa Efek Indonesia sebagai lembaga resmi yang disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk bertransaksi untuk tempat perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh Indonesia ketika mereka ingin menjual atau mempublikasikan sahamnya. Oke, jadi namun hal tersebut tidak semudah yang kita pikirkan. Tidak seperti kita langsung pergi ke pasar tradisional dan kita membeli kebutuhan pokok. Hal tersebut tidak bisa terjadi ketika kita ingin membeli saham di Bursa Efek Indonesia. Dan untuk membeli saham dari Bursa Efek Indonesia, itu harus melalui yang namanya sekuritas. Jadi, sekuritas ini adalah pihak ketiga yang menghubungkan kita sebagai investor dengan Bursa Efek Indonesia. Jadi, ketika teman-teman ingin membeli sebuah saham di Bursa Efek Indonesia, teman-teman harus membelinya melalui sekuritas. Ada begitu banyak sekuritas yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah iPod. Dan kemudian ada namanya MOS yang merupakan terbitan dari Bank Mandiri. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kapan sih kita harus beli saham? Untuk menjawab pertanyaan ini, kapan sih kita harus beli saham? Sebenarnya tidak ada usia yang pasti dan jawaban yang pasti kapan kita harus membeli saham. Jadi, intinya dari kita membeli sebuah saham ini adalah merupakan investasi. Baik itu investasi jangka panjang maupun investasi jangka pendek. Jadi, untuk menjawab pertanyaan, kapan sih kita harus beli saham? Saya akan menjawab, tidak ada waktu yang pasti untuk membeli sebuah saham. Tapi, saya akan berani menjawab bahwa semakin lebih cepat kita membeli sebuah saham untuk berinvestasi, maka kelipatan atau keuntungan yang akan kita dapatkan di masa yang akan mendatang nantinya akan jauh lebih besar ketika kita memulainya jauh lebih lama. Oke, jadi untuk pertanyaan berikutnya, kenapa perusahaan menjual sahamnya ke publik sih? Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, yang pastinya perusahaan membutuhkan modal yang besar. Contohnya, kita sebut saja sebuah nama perusahaan, Indofood. Ketika Indofood ingin memperluas bisnisnya, mengekspansi bisnisnya, pastinya mereka membutuhkan modal yang begitu besar. Dan salah satu caranya untuk Indofood tersebut memperoleh modal atau uang segar adalah dengan cara menerbitkan saham. Kemudian mereka menerbitkan saham ke Bursa Efek Indonesia, kemudian kita sebagai retail ataupun investor membeli, dan secara tidak langsung kita mendukung ekspansi dari Indofood tersebut. Kemudian untuk yang berikutnya, cara beli saham gimana sih? Oke, cara beli saham itu seperti saya jelaskan tadi, kita harus membelinya melalui sekuritas. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan sedikit bagaimana caranya membeli saham melalui sebuah aplikasi sekuritas yang diterbitkan oleh Mandiri Sekuritas, yaitu MOS. Langsung aja kita lihat. Oke. Jadi di layar telepon saya ini sudah terlihat jelas bahwa ada kode sahamnya, itu adalah ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur. Jadi harga sahamnya di sini adalah Rp8.750 per lembar sahamnya. Oke, jadi di aplikasi sekuritas saya ini sudah tertampilkan jelas bahwa harga per lembar saham dari
ICBP ini atau saham Indofood ini adalah sebesar Rp8.750. Dan untuk membeli saham di Indonesia tidak bisa dibeli per lembar, melainkan per lot. Apa sih lot itu? Jadi, satu lot sama dengan 100 lembar saham. Jadi, apabila teman-teman ingin membeli saham ICBP, itu adalah minimal pembeliannya adalah sebanyak 100 lembar saham atau sama dengan satu lot. Jadi tinggal teman-teman kalian aja, misalnya harga dari ICBP ini Rp8.750, tinggal teman-teman kalikan dengan 100 lembar saham. Itu adalah harga yang akan teman-teman belikan. Kemudian, cara mendapatkan keuntungan dari saham gimana sih? Oke, jadi sebelum kita masuk ke sana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ada dua tipe jenis investor di dunia saham. Yang pertama adalah investor jangka panjang, atau yang bisa kita sebut dengan value investor, atau yang berikutnya adalah investor jangka pendek, atau sering kita sebut dengan istilah trader. Jadi, yang pertama, gimana sih cara value investor itu bisa dapetin keuntungan? Mereka mendapatkan keuntungan yang pertamanya dengan membeli saham dengan harga-harga di bawah nilai intrinsik mereka. Nilai intrinsik itu merupakan nilai wajar dari sebuah saham tersebut. Kemudian yang berikutnya, apabila mereka membeli sebuah saham, value investor itu mengharapkan sebuah dividen. Dividen itu apa sih? Oke, jadi dividen itu adalah keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan kepada investor apabila perusahaan mendapatkan keuntungan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah floating profit. Jadi teman-teman bisa melihat di portofolionya nanti, itu akan ada keuntungan yang bisa dilihat oleh teman-teman di portofolio sekuritasnya masing-masing nanti, akan menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang sudah teman-teman peroleh, dan itu disebut dengan floating profit. Oke, yang berikutnya, trader. Kalau trader dapat keuntungan dari mana sih? Selayaknya dengan pedagang yang ada di pasar, mereka membeli dengan harga lebih murah dan menjual dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Begitulah cara kerjanya trader. Contohnya, saya membeli saham ICBP dengan harga Rp8.750 per lembar sahamnya. Pada beberapa pekan ke depan, harga ini dispekulasikan akan naik menjadi 8.800. Oke, yang pastinya akan ada selisih harga yang akan saya terima, dan selisih harga tersebut akan dikalikan dengan berapa lembar kepemilikan saham saya, kemudian dikurang dengan berapa lembar kepemilikan saya pada saat harga beli saya di harga 8.750, dan itulah keuntungan saya. Oke, kemudian yang berikutnya, cara analisisnya gimana tuh? Apa langsung beli aja atau gimana tuh? Oke, jadi untuk membeli sebuah saham ada dua analisis yang sering kita gunakan yang sering digunakan oleh investor maupun trader. Yang pertama adalah analisis fundamental. Analisis fundamental biasanya sering digunakan oleh investor jangka panjang. Mereka menganalisis laporan keuangannya, apakah perusahaan ini bisa dikatakan sehat atau tidak. Kemudian mereka juga menganalisis untuk beberapa tahun yang akan datang, apakah kira-kira perusahaan ini harganya akan naik, harga sahamnya, atau malah sebaliknya akan turun. Begitulah cara kerjanya analisis fundamental. Kemudian yang berikutnya adalah analisis teknikal. Analisis teknikal sering digunakan oleh investor-investor jangka pendek atau yang kita sebut dengan istilah trader. Jadi, mereka menganalisis bagaimana grafik itu akan bergerak baik dalam hitungan hari maupun hitungan minggu. Kemudian dengan analisis dari grafik tersebut akan dispekulasikan bahwa harga saham tersebut akan naik atau akan turun. Begitulah cara kerjanya dari analisis teknikal. Oke teman-teman, jadi saya rasa penjelasan saya tentang saham sampai di sini saja dulu ya. Terima kasih.